gue di Amerika. Tapi yang membuat gue ngerasa seperti di Indonesia adalah karena begitu banyaknya brand mereka yang gue udah biasa lihat di Indonesia. Lu gila gak? Bahwa di bumi tempat kita hidup ini masih ada tempat-tempat seperti ini. Nah, waktu si Nobel Peace Center-nya ini tuh cerita, gue tuh udah deg-degan. Jangan bilang ada Indonesia ya dari 1 dari 4 negara itu. Jadi dia bilang Jonas Bendixen setidaknya tinggal 2 minggu di setiap lokus. Dia ke Nairobi Kenya, ke Mumbai India, ke Caracas Venezuela, ke Jakarta Indonesia. Aduh, gue bilang gitu. Pemerintah pun sebetulnya perlu mengambil peran agensi itu nggak sih? Kalau ngomongin perlu ya perlu, tapi Li, lu bikin aja bisnis wellness ntar Li, ini peluang Li, biar orang-orang kaya Li, ntar berobat sama lu, berobat batin, berobat pikiran sama lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun lo nonton video ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali, dan hari ini kita kedatangan tamu yang ekstra spesial. Seorang sahabat dan seseorang yang punya, salah seorang yang menurut gue punya kepedulian yang luar biasa sama dunia UKM. Dan juga co-founder dari UKM Indonesia.id. Kemudian juga sekarang membangun lagi sebuah platform edukasi juga lewat berbasis video, tumbuh.co.id. Benar. Berbagai macam hal yang dilakukan oleh Mbak tamu kita satu ini yang kaitannya bagaimana bisa membantu UKM ini di Indonesia untuk naik kelas, untuk terus tumbuh dan relevan. Dan beliau di sini, Mbak Dewi Maisari, apa kabar? Halo Bro Ali, oh my god. Terima kasih sudah hadir, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ke sini. Ya, rasanya baru kemarin kita tuh diskusi di basement FUI ya. Kalau kepanitiaan. Iya. Gue di kantor Senat, lu di kantor ISEC gitu kan. Iya. Kadang-kadang gue di BOE. Dan lu sekarang juga sebagai dosen juga di FEB UI ya? Iya masih, tapi bukan dosen tetap lagi. Cuma biasanya satu semester tuh cuma ngajar 1 mata kuliah. Gitu. Dan ya it starts from there gitu kan, mulai dari situ. Dan gue juga tahu lo adalah seorang edukator lah menurut gue juga. Lo adalah seorang edukator, gue melihatnya seperti itu. Dan edukasi itu kan bisa, topiknya bisa berbagai macam. Dan salah satu yang lo punya concern luar biasa itu adalah tentang UKM gitu. Betul. Mungkin boleh cerita sebentar nggak di awal kenapa lo punya concern yang luar biasa di antara berbagai macam hal yang bisa lo edukasi gitu ya. Kenapa itu menjadi concern utama lo? Ini apa namanya, pertanyaan ini tuh bergeraknya dari zaman gue kuliah di Norway dulu. Jadi dulu kan waktu kita lulus kuliah, gue jadi asdos. Orientasi di kepala gue dulu tuh pengen jadi pakar international finance. Gue soalnya konsentrasi gue moneter waktu itu. Tapi entah kenapa gue cari S2 ke Jerman, Australia sama Amerika tuh alhamdulillah ketolak semua. Yang di bidang itu. Sampai suatu kala ada temen kita juga bilang dia lagi S3 di Norwegia. Dia bilang ada profesor Norwegia lagi nyari student Indonesia. Tapi development economics, ngebahasnya tuh poverty, agriculture, environment gitu-gitu. Lo tertarik nggak? Woman, gender empowerment gitu-gitu. Lo tertarik nggak? Tertarik? Gue bilang gue mau nih gitu. Tertarik nih gue gitu. Dan entah kenapa mulus. Terbanglah gue ke Norwegia. Dan di sana sama kampus diajak ke Nobel Peace Center. Nah, di Nobel Peace Center itu lagi ada pameran foto di situ. Pameran foto pemenang namanya Jonas Bendixen, nama kameramennya. Dia pemenang Magnum Award. Jadi Magnum tuh kayak Grammy-nya fotografer lah gitu ya. Nah, judul dari exhibitionnya dia itu The Place We Live, yang misinya dia adalah untuk menyadarkan orang-orang yang hidup di Eropa yang udah tajir-tajir, yang sudah sejahtera, bahwa di bumi tempat kita hidup ini masih ada tempat-tempat seperti ini. Karena dia itu hidup di memotret slums area in the world di 4 negara. Nah, waktu si narator Nobel Peace Center-nya ini tuh cerita, gue tuh udah deg-degan.
jangan bilang ada Indonesia ya dari 4 negara itu. Ini lagi mahasiswa internasional 43 negara berkumpul. Gue malu banget nih kalau ada Indonesia nih, males nih gue, gengsi soalnya anaknya gitu kan. Jadi dia bilang Jonas Bendiksen setidaknya tinggal 2 minggu di setiap lokus. Dia ke Nairobi Kenya, ke Mumbai India, ke Caracas Venezuela, ke Jakarta Indonesia. Aduh, nah di situ gue ngerasa ironi banget karena gue ngelihat potret kemiskinan yang di pinggir jalan, orang yang hidup di bawah jalan layang, manusia karton gitu-gitu. Jadi si Jonas ini dia bikin exhibitionnya keren gitu, bukan dicetak di print ke dinding, enggak. Jadi dia tuh motret 360 derajat. Nah, terus dia exhibitionnya tuh digital. Jadi dia bikin kotak Indonesia, kotak Nairobi Kenya, kotak Mumbai. So you enter a room and then you can feel that you are actually di situ gitu. Terus ada audionya, ada bunyi kereta lewat juk, ada anak-anak teriak, ada gitu-gitu. Nah, jadi entah kenapa gue dapet moment of truth-nya di situ tuh. Nah, pada peristiwa itu soalnya di hari itu gue nangis ceritanya. Gue nangis kenapa gue harus sejauh ini untuk ditampar kayak gini gitu ya. Dan di saat itu muncul ada panggilan, gue pengen jadi jembatan ilmu lah gitu. Gue pengen jadi translator yang bikin ilmu-ilmu atau kesempatan-kesempatan yang selama ini ada di orang kayak kita, highly educated people gitu ya, agar bisa nyampe ke akar rumput gitu, sehingga hopefully bisa bantu mereka making better decision, ambil keputusan yang lebih benar gitu. Makanya di ukmindonesia.id itu gue tagline slogan kita tuh pusat informasi, pengetahuan dan kesempatan bagi UMKM yang ingin naik kelas, yang ingin aja maksudnya gitu. Oke, sebelum masuk lebih jauh tentang UMKM, tapi di antara berbagai macam tadi kan itu kan si eksibisi yang lo lihat itu kan nggak hanya bicara itu, kan belum ngomongin soal UMKM. Iya, betul. Kemudian arahnya, kenapa lo kemudian arahnya fokusnya ke sana concernnya? Very quickly, there's a research that reveals a universal pattern of phases that people go through in their journey of discovering and living their life purpose. And you can learn and find out in which phase am I in right now, and what's the next phase, and most importantly, how do I get there? Find your answers in Uncover Your Unique Purpose, a comprehensive and practical guide to discovering your life purpose. It's a research-based book and as well covered with all the exercise you'll need to discover your unique purpose. Get this book now and take a real step to your most unique self-discovery journey. This book is available on Amazon worldwide. And now, let's go back to the conversation. Itu kan belum ngomongin soal UMKM. Iya, betul. Kemudian arahnya, kenapa lo kemudian arahnya fokusnya ke sana concernnya? Karena gue kan mau jadi jembatan ilmu itu ya. Kalau misalnya gue nanti bantu kerja di BI, OJK atau big corporate gitu, yang dipekerjakan oleh corporate itu siapa? Minimal S1 kan? Berapa besar kemungkinan anak S1 tuh dari orang miskin? Nah, yang nggak sekolah, yang nggak bisa baca, bantu nganyam, bantu ngupas bawang, bantu goreng-goreng bawang putih, bawang merah, bikin serondeng dan lain-lain, itu dipekerjakan oleh siapa? Dipekerjakan oleh UKM. Jadi gue berharap kalau UKM-nya itu kita tumbuhkan, mereka akan menjadi perusahaan yang jauh lebih inklusif daripada korporasi, udah pasti. Jadi that's my angle gitu. Trickle down ke poverty-nya itu menurut gue lebih besar kalau kita empower UKM-nya dibanding ya korporasi, udah pasti. Udah pasti kan gitu. Gitu. Jadi angle-nya dari situ. Nah, makanya akhirnya di UI itu gue tuh jadi kayak kalau bisa nyebut gue edukator atau scholar gitu ya,
Jadi label di kepala gue itu karena gue tuh ngajarnya koperasi, kewirausahaan, ekonomi kemiskinan. Nah terus kewirausahaan tuh gue ada nulis buku juga kan soal kewirausahaan sosial. Nah jadi label gue tuh yang begitu-begitu tuh, microfinance, keuangan mikro gitu. Jadi gue kayak all around about grassroots ekonomi tuh ya gue di situ gitu. Kalau di UI tuh apa asosiasi gue tuh konon dilihat orang seperti itu katanya. Gitu. Dan kayaknya walaupun ya gue pun juga melihat lo kayaknya iya itu yang lo ceritakan barusan gue bisa relate dengan persepsi gue tentang apa yang lo lakukan. Iya. Terus tadi lo kan meng-highlight betul tuh kata-kata ingin naik kelas, yang ingin ya gitu. Iya. Kenapa itu menjadi kayak sesuatu yang kayak lo tekankan banget gitu? Seberapa banyak yang ingin atau banyakkah yang sebetulnya nggak ingin gitu? Karena kan gue terpapar sama sebuah data, nanti kalau bisa ditunjukin ya gue bisa kirim image-nya. Data yang bikin gue puzzling banget, ada menunjukkan korelasi antara tingkat pendapatan sama tingkat kebahagiaan. Nah yang menarik dari data itu adalah Indonesia itu negara yang tidak perlu kaya untuk bahagia. Tingkat pendapatan kita selevel sama Vietnam dan kawan-kawan, tapi tingkat kebahagiaan kita selevel sama teman-teman yang udah hidup di Singapura, di Netherlands, di Norwegia gitu loh. Really? Nah, dan ketika gue ngobrol kunjungan ke pelaku UKM yang gue pikir produknya itu sangat potensial untuk digedein lagi, terus gue ditolak gitu kan, udahlah Bu, ini omset aku segini aja udah enak. Nanti kalau makin gede ngurus pajak, ngurus ini, wah pusing, nggak tentrem loh Bu, dia bilang kayak gitu. Yang penting kan gini Bu, Ibu 2 tahun yang lalu ke rumah saya tanahnya masih semen, sekarang udah hubin toh. Gue gitu, itu momen gue inget banget. Jadi nggak semua orang tuh ingin naik kelas karena standar cukupnya ini loh. Standar cukupnya berbeda. Dan gitu. apakah itu salah gitu? Atau di satu sisi kan nggak salah juga gitu, in a way gitu ya? Iya, in a way nggak salah, itu hak setiap individu. Cuma sebagai individu yang lain yang hidup di Indonesia, gue berharap semakin banyak individu lain yang punya endurance, punya daya tahan banting gitu ya, dan mau jadi gede banget gitu. Dan punya keinginan tadi untuk tembus tumbuh besar. Karena sebagai kalau skopnya ke individu, gue akan ngomong ya terserah lo, karena yang penting lo bahagia, kata orang tua manapun kan kayak gitu kan. But if you zoom out, lo terbang ke atas, terus lo konteks yang lo lihat bukan lagi Ali, bukan lagi Dewi, tapi us as a nation, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa ya, gue lebih suka bangsa daripada negara sih. Sebagai sebuah bangsa, itu bahaya kalau kita jadi orang slow. Karena gue itu dilihat banyak brand itu punya banyak database UKM ya, gara-gara UKM Indonesia dipersepsikan seperti kayak banyak data gitu kali ya. Ya lumayan sih data gue puluhan ribu, 40-50 ribu gitu mah ada gitu ya. Itu ada startup Malaysia ngontak kita, gimana UKM di Indonesia tuh kayak gimana sih, kita mau jual solusi ini, Filipina, ya. Terus belum lagi dari beberapa negara-negara lain, mereka melakukan market research, mereka mencoba memahami persona orang Indonesia dengan segitu uletnya. Terus kita santai makan bakso, ngopi, ngobrol 5 jam. Ngobrolnya isinya tuh yang diobrolin 5 jam ngomongin orang kadang. Ngomongin apa gitu ya. Jadi gue tuh sejujurnya gue tuh cemas gitu ya. Karena gue tuh sering dikontak sama kayak gitu-gitu, jadi gue makin cemas gitu, ngerti nggak? Begitu banyak orang luar pengen masuk ke sini, pengen ngejar 200 juta mulut konsumen yang duit gitu ya. Lu bayangin aja deh, iPhone saya laku berapa di Indonesia? 100.000 aja misalnya kita simulasi, tapi kan satu harganya 20 juta. Kali 100.000 yang laku di sini.
Udah 2T men, 2 triliun gitu. Jadi banyak orang melihat itu. Nah kalau nggak ada orang yang striving, yang juga gigih gitu ya, ingin banget naik kelas gitu, dan take the consequence of the choice of naik kelas gitu, gue tuh khawatir banget kita akan jadi konsumen selamanya, ya kan? Dan ketika ada project-project gede, apa segala, kita selalu harus mengundang teknologi asing, perusahaan asing untuk mengerjakannya di sini, untuk bangun apa-apa di sini, karena manufaktur kita nggak ada yang bangun, orang kita sendiri gitu loh. Jadi akhirnya orang kita kalau ada manufaktur di sini yang punya manufakturnya asing, kita ya pekerja lagi-lagi, karyawan lagi. Begitu manufakturnya make money, investornya punya siapa? Punya asing misalnya. Pasti kan ada uang keluar lagi, ada capital outflow lagi ke sana. Gitu. Nah, itu sih yang concerning bagi gue, dan lewat apa yang gue kerjain, ya kita mulai dari inspire, membangun awareness, ayo naik kelas, ayo tumbuh lebih besar gitu. Terus mulai pelan-pelan belajar untuk meraihnya. Jadi sometimes gue itu ngejelasin bahwa jadi entrepreneur itu juga ada jenjang karirnya. Kalau misalnya kamu kerja di korporasi atau jadi PNS, ada pathnya, karir pathnya apa gitu. Nah, lu jadi eselon 1 berapa tahun? Terus PNS yang bisa dalam hidupnya ngerasain jadi pejabat eselon 1, itu berapa persen tingkat konversinya? Ya. Dari 4 juta PNS, itu kan eselon 1 kalau nggak salah cuma 200-an, atau 300 gitu. Nah, lu hitung aja sendiri. Do the math. 0,0 berapa, ya entrepreneur kan gitu juga gitu kan, yang bisa berhasil jadi besar gitu ya, itu juga sangat kecil tingkat konversinya gitu. Makanya kolam dari bawahnya ini menurut gue harus disebarin seluas-luasnya, karena gue udah menduga yang nanti berhasil ke atas tuh cuma sedikit gitu loh. Sehingga yang agar yang di atas ini jumlah semakin banyak, yang di bawah juga harus berlipat-lipat kali disebarluaskan awareness-nya itu. Nah dulu tuh UKM Indonesia itu pusat informasi dan pengetahuan, tapi karena enlightenment ini, proses ini, akhirnya kita jadi berkembang jadi media digital berbasis komunitas. Karena dengan positioning diri menjadi media, kita berharap jadi corong awareness seluas-luasnya gitu loh. Awareness yang awal nih awareness mengenai apa dulu? Awareness kepada mereka gitu kan? Iya, soal peluang-peluang yang ada apa aja, kesempatan untuk tumbuh tuh apa aja, sama awareness bahwa semua orang tuh bisa tumbuh. Ada ibu rumah tangga yang bisa ekspor, kita ceritain, ya kan? Kayak case-case gitu kan? Case itu cerita inspirasi di website kita tuh udah 200 lebih gitu ya. Jadi capaian-capaian, nggak usah lo langsung ngebayangin jadi Indofood gitu. Aduh itu mah susah ya kan? Yang naik kelas yang sederhana naik tapi kelas ini apa sih sebetulnya? Kan ini istilah naik kelas ini benar dipakai, betul. Saya gue nanya di awal juga, sorry. Tapi ini kan istilah dipakai di dunia UMKM tuh. Naik kelas. Apa itu naik kelas? Nah, naik kelas kalau di UKM Indonesia, setiap orang punya definisinya masing-masing. Nah, gue jelasin berdasarkan regulasi dulu ya, regulasi yang formal di Indonesia. Ada definisi formal? Ada definisi UMKM-nya itu. Jadi UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh individu. Jadi misalnya perusahaan gue nih, kayak ada suatu perusahaan A, PT A gitu ya, dimiliki oleh individu semuanya. Nah dia bisa, kriteria pertama jadi UKM dia contreng, approve. Ya. Ini definisi UMKM bukan naik kelasnya ya. Terus modalnya masih di bawah 50 juta, itu mikro. Modalnya di bawah 1 miliar itu mikro. 1 miliar sampai 5 miliar itu kecil. 5 sampai 15 miliar itu menengah. Tapi dari sisi omset bisa juga. Nah, kalau UKM ini kebanyakan tahu omsetnya bukan modalnya. Karena dia kan modalnya dulu piring pakai emak gue, udah punya mertua, rumah, ini bingung dia ngitung modal kan. Jadi yang lebih make sense tuh revenue gitu. Nah, kriteria revenue ini kalau usaha mikro itu sampai dengan 2 miliar per tahun. Itu usaha mikro. Kalau 2 sampai 15 miliar per tahun
itu usaha kecil. Ya. Nah, 15 sampai 50 miliar per tahun itu usaha menengah. Itu kalau buat PT pun kan seperti itu kan pengkategoriannya kan ya. Iya, Itu ya. di atas 50 miliar per tahun baru jadi mentas naik kelas jadi usaha besar. Nah, tapi itu menurut gue adalah indikator naik kelas lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Sementara di tingkat SD itu kan ada 6 gitu ya. Ada 6 lapisan, ada 6 lapis Ya, lagi. Nah, apa nih di sini gitu? Naik kelas di sini itu apa gitu? Kalau kita ngelihat dari beberapa hal sederhana ya, udah terdaftar formal belum? Udah mendaftarkan diri formal ke negara jadi suatu aktivitas usaha yang tercatat formal, minimal punya nomor induk berusaha. Yang belum punya nomor induk berusaha, urus nomor induk berusaha gitu. Yang kedua, udah go digital atau belum? Ya, digital ini banyak, dari punya katalog digital supaya orang browsing bisa ketemu lu secara kebetulan gitu ya. Yang lucu itu kalau lu udah go digital, tapi pas orang mau bayar harus COD. Itu kan gue sakit kepala, ini yang gue urusin nih. Lu payment digital juga cuy gitu. Nah itu naik kelas tuh lagi payment, ya kan? Digital presence, terus digital payment. Nah abis itu nanti payment sama transaction. Abis itu digital bookkeeping, pencatatan. Karena UKM ini banyak yang tahu omset tapi nggak tahu labanya berapa. Beneran nggak tahu Li, ini sehari-hari yang gue urusin. Laba lu berapa sih? Harusnya sih untung ya Bu ya kayaknya ya, tapi kok emang nggak ada uangnya ya di rekening ya. Kayak gitu tuh sering banget. Nah jadi basic financial bukan bookkeeping. lagi statement, just calculation bahkan itu kan financial calculation lah gitu. Jadi kue tuh pertama tuh digital transaction dulu. Yang penting ada catatan uang masuk, uang keluar dulu. Terus digital bookkeeping, pencatatan. Belum accounting nih. Iya. Belum, ini baru financial bookkeeping, pencatatan aja, uang masuk, uang keluar, siapa yang punya utang sama piutang lo dicatat semua, gitu, ada catatannya. Berikutnya baru financial reporting. Nah, itu udah berapa kelas tuh? Nah, abis itu berikutnya apa? Barulah ngomongin brand. Nah, brand itu berarti lu harus punya logo. Nah, jadi di konteks UKM ini sometimes gue harus ngejelasin bedanya nama badan usaha sama nama brand. Karena mereka berpikir itu sama semua. Waktu gue turun ke pasar-pasar, disuruh isi kolom nama usaha, banyak yang bingung. Ini nama usaha apa ya? Saya mah warung Edi aja udah. Saya mah kue lili gitu misalnya. Jadi mereka bingung sama kok ada dua, ada nama brand, ada nama merek sama nama badan usaha, bingung isinya gitu loh. Nah di situ gue jadi belajar lagi kan, oh ternyata hal kayak gini pun yang perlu diedukasi juga gitu. Bagi kita kayak udah nalar umum gitu ya. Ya kalau lu punya perusahaan nama kayak misalnya UKM Indonesia, nama perusahaan yang mengelolanya kan PT Indonesia Tumbuh Inklusif. Nama hak cipta dan brand yang dia kelola itu ukmindonesia.id gitu. Unilever brand yang dikelolanya ada Sunsilk, ada Dove, ada macam-macam, ada kecap bango dan macam-macam gitu kan. Nah jadi itu tahap selanjutnya gitu. Itu kelas-kelas kecil di bawah mikro. Nanti lebih atas lagi apa? SOP, ya kan? Jadi itu standar mutu, sertifikasi. Ngomongin BPOM lah di situ, ngomongin sertifikasi halal lah di situ. Jadi it's a lot of things gitu. Gue dapat gambarannya lah ya. Nah, jadi lo kebayangkan untuk naik kelas, lulus SD, lulus dari nembus 2 miliar. Kalau kita mau lulus SD, norma umumnya kan 6 tahun. Nah, gue tuh pengen tuh wirausaha tuh pelaku UMKM tuh punya that sense of orientation as well gitu, punya jenjang karir gitu loh. Jadi jangan jalanin bisnis tuh ya selewatnya aja, seadanya aja gitu loh. Itu sih yang gue tuh pengen tuh lebih banyak yang berorientasi bertumbuh, naik kelas, maksudnya tuh kayak gitu. Nah, sekarang tadi kan lu bilang banyak yang lu temui yang ya memang nggak sebegitu kepengennya juga, itu satu ya kan. Seperti contoh tadi dan ternyata seperti itu cukup banyak sehingga tadi lo juga menyimpulkan
karena yang seperti itu banyak, maka di bawah yang conversion rate itu di atas tuh kan kecil sekali, sehingga di bawah 0,01. itu perlu diperbanyak gitu kan. Ya. Nah, tetapi kan lu juga sudah melihat juga nih yang akhirnya berhasil, kan pasti ada case-case seperti itu kan. Tentunya jumlahnya lebih sedikit pastinya gitu. Pasti. Nah, tapi apa yang temukan dari mereka yang berhasil itu, yang lu temukan tentang hal-hal yang membuat mereka punya keinginan lebih dan punya kegigihan lebih dibandingkan mereka yang ya udah gue segini-segini aja. Itu yang beda apa ya di mereka yang berhasil? Gue boleh sebut merek nggak nih? Ya, Bos. Boleh ya, karena kan merek UKM loh. Iya. Aku sebutin. Jadi kalau dari yang bisa gue sebut dari member gue, jaringan gue yang udah jadi inspirator gitu posisinya, karena emang udah kita sebut udah menengah menuju besar gitu ya. Ada Ladang 5, ada Zona Snack, ada APB Ayam Penyet Bandung gitu ya. Ini gue monitor kayak Ladang 5 nih, kalau ngobrol sama foundernya, mereka itu punya kepedulian jangan sampai petani singkong kita nanti jadi hilang. Karena apa? Singkong ini murah terus, nggak ada industrinya. Yang jadi dia tuh bikin pangan berbasis gluten free yang which is lebih sehat, semuanya dari singkong. Sekarang udah bikin pabrik di Jawa Timur gitu, Ladang 5 ini. Jadi it's beyond profit. Ada Banget. tujuan yang lebih besar dari Ada sekedar tujuan lebih besar. Karena Indonesia nih harusnya kaya, singkong nih harusnya. Jadi dia tuh memandang singkong itu underrated banget, tau nggak peluangnya gitu loh. Nah itu kalau si founder Ladang 5 nih. Dan tujuan lebih besarnya bukan hanya soal untuk diri dia sendiri juga, tapi untuk petani, orang lain. Untuk petani, iya, untuk petani gitu. Oke. Terus dia jadi berkreasi. Ini couplepreneur dia nih, suami istri nih, Mbak Nisa sama suaminya itu berpikir berkreasi ke arah sana sampai akhirnya jadi Ladang 5. Terus kalau Zona Snack ini tuh kalau dia cerita ke gue menggebu-gebu, mereka tuh pengen banget snack Indonesia itu mendunia. Pengen lihat orang luar makan keripik tempe, keripik singkong, kerupuk Indonesia. Why? Ya karena ini emang beneran enak gitu loh. Kenapa kita dibikin makan burger, kenapa mereka nggak makan? Nah, itu kan alasan yang mengakar lagi kan? Iya. Kok kita jadi mau makan French fries? Oke. Kenapa dia nggak makan keripik singkong kita, keripik tempe kita? Enak juga. Jadi dia tuh ada drive itu kalau ada kayak nggak terimanya, ada nggak terimanya gitu loh. Kutip, ya. Udah, ya jadi ada rasa nggak terimanya. Jadi drive-nya itu pengen bikin snack Indonesia itu mendunia. Itu drive-nya dia nih gitu. Nah kalau yang satu lagi, ini yang APB itu, gue ikut ngompor-ngomporin juga lah gitu ya, memotivasi apa segala gitu. Kalau misalnya di banyak dunia tuh ada KFC, kenapa suatu saat nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ada APB gitu. Karena dia itu kan solusi makan cepat juga. Ayam penyet ini kan bisa banget jadi paket hemat macam-macam di gitu-gitu lo kebayang dong kita ada fast food tapi ayam penyet gitu loh. Gitu. Dan itu gue sih berdoa beliau masih konsisten untuk mengejar mimpi itu ya, karena itu yang menginspirasi mereka. Dan gue pernah cerita juga baru-baru ini tahun 2023 gue tuh kan ke Amerika for the first time. Terus gue ke mall di sana kan, gue ngerasa super ironi mampusan karena di food court mallnya gue tuh ngerasa kayak di area 51 Pondok Indah Mall. Padahal gue di Amerika, tapi yang membuat gue ngerasa seperti di Indonesia adalah karena begitu banyaknya brand mereka yang gue udah biasa lihat di Indonesia. Lu gila nggak? Jadi kayak rasanya kayak sama aja gitu, artinya di sini tuh sebegitu dibombardirnya gitu kan? Itu gue pulang tuh keriting, gue tuh mikir gitu, anjir nih gila, double kill mampus, triple kill nih, gue bilang kayak gitu. Lu berasa homey dalam tanda kutip. It's not because your products are there, tapi lebih karena emang lu sebegitu terbiasanya sama produk-produk mereka.
Lo ngerti nggak? Jadi kecemasan gue itu salah satunya juga di situ gitu loh. Maksud gue potensi kita tuh besar gitu ya. Narasi-narasi peluang Indonesia adalah negara yang kaya, segala. Potensi kalau nggak digali, nggak ditambang, kalau nggak diolah jadi apa? Jadi cerita aja gitu. Maksud potensi bukan hanya alam, tapi tentu potensi dari orang-orang yang paling utama. Ya orang-orangnya harus mengelola itu, mengelola potensi itu menjadi realisasi gitu kan. Maksud gue kalau kita ngomongin teori competitiveness advantage atau apalah didikan FUI, Berkeley or whatever, ya kalau kita emang bagusnya di sini, fokus di sini aja, beli yang lain nggak apa-apa. Nah, alam berpikir gue itu sekarang tuh sejujurnya kalau mantau Cina, Jerman, Jepang, China, kalau ngebayangin tanding sama mereka di mobil listrik, mobile phone lawan Korea Selatan gitu, kayak lu mulai sekarang mau bikin industri di bidang itu agak-agak waras nggak sih gitu loh? Karena ketika kita baru bikin ini, dia udah bikin yang baru lagi. Ini kan udah auto kalah gitu loh. Kalau menurut gue nggak logis kalau kita mau main berperang lawan mereka di bidang-bidang tersebut. Tapi masa mbok ya di makanan kita nggak bisa menang tuh yo? Kan kita adalah negara kuliner yang luar biasa. Iya. Gue kebayang nggak sih lo kalau misalnya lo kerja di perusahaan, lo kerja di Tesla, BYD, kerja di Huawei, whatever, tapi begitu lo lapar, lo ingatnya keripik tempe gue. Pas lo rapat, lo pengen ada cemilan gue. Lo pengen aromanya dari sense Borneo atau sense Bali, Indonesia yang bikin kepala lo nggak stres, nggak burn out gitu. Nah menurut gue area-area yang under manage di Indonesia itu peluang-peluang kita di kuliner, di wellness, ya karena kita punya banyak aroma, kekayaan rempah, dan ini tuh yang menurut gue ruang kita tuh sebenarnya bisa menang kalau kita fokus banget di sana, dan alhamdulillah di jaringan UKM Indonesia tuh cukup banyak yang main di situ memang gitu. Kalau di food gitu ya, tadi yang 3 yang gue sebutin tuh kan food semua. Iya betul. Ya, food semua gitu. Jadi ya masa lo udahlah nggak mau tanding teknologi, nggak ada di bidang lain sih yang lo tuh at least bisa jadi top of mind lah. Itu sih mimpi gue gitu loh. Gue jadi terpikir kalau gue ini analogikan ke dalam konteks individu gitu ya. Kan sekitar mungkin 20, 25, mungkin 30 tahun terakhir ini banyak semakin berkembang tentang pemahaman pentingnya to focus on your strength. Ya, kita sebagai individu fokus on your strength, kita. bukan fokus on your weaknesses. Weaknesses bukannya terus diabaikan, tapi effortnya dari yang weakness yang tadi lo bad itu jadi ya not so bad atau enough lah gitu. Nah, sisanya lo fokus on what you're good at gitu. Yang potensi utama lo gitu kan. Nah, walaupun gue berpendapat gue setuju, tetapi hanya dalam konteks sesuatu yang sifatnya kayak kemampuan, keahlian yang cenderung teknis gitu ya. Atau yang sifatnya lebih konkret dibanding, bukan dalam konteks sesuatu yang sifatnya karakteristik. Maksudnya begini, kalau kelemahan lu adalah misalnya lu orangnya nggak sabaran, atau tuh orangnya pemarah gitu, ya jangan gunakan alasan, kan suruh fokus on strength. Jadi, ya kalau itu urusannya karakter, kalau itu lemah, ya itu perlu diperbaiki gitu. Karena kalau atau kejujuran lebih parah lagi misalnya, gitu kan? Kalau di Indonesia parah nih masalah kejujuran. Kan ya itu kelemahan gue misalnya gitu ya. Terus karena gue disuruh fokusnya strength, gue nggak perlu memperbaiki kejujuran. Ya nggak bener. Lu mau lu sejago apa, ketika lu nggak jujur di bidang apapun, nggak akan sukses dalam jangka panjang. Ya betul. So pendapat gue adalah yes, focus on your strength, tetapi kita bukan ngomongin sifatnya karakteristik. Kalau karakteristik, seandainya kita nyadar, maka kita perlu menyadari gitu ya. Apa yang kekurangan kita, maka itu juga perlu diperbaiki. Nah di luar itu, fokuslah on your strength gitu. Nah dari yang itu konteks individu tadi kan. Tapi ketika lo bicara tadi dalam konteks bangsa tadi itu, gue melihat korelasinya gitu. Yang lo bilang teknologi apa itu, seandainya itu adalah
sesuatu yang memang bukan yang tadi competitive advantage lu gitu. Bukan berarti kita nggak boleh bersaing sama sekali. Kita ketika ada yang menurut gue ya, ketika ada yang mau berfokus itu perlu didukung juga. Tetapi artinya effortnya, majority of effortnya itu dikerahkannya kemana gitu loh. Bukan kita nggak mau mendukung, kita ya inginlah siapa tahu ada kayak Steve Jobs atau yang seperti Steve Jobs. Ya kalau ada yang kayak gitu muncul mungkin kita bingung lah ya. Tapi kalau dia nggak Steve Jobs yang nggak kerja 18 jam sehari sampai tidur di bawah kolong meja. Iya, gitu. Maksudnya siapa tahu ada orang yang visioner juga, bukan siapa tahu, gue yakin sebetulnya ada. Dan ketika itu muncul juga perlu disupport. Tetapi sebagai bangsa, mayoritas effortnya ini perlu difokuskan sama yang sebetulnya potensi utamanya. Yang gitu udah dan inherent, makanan dan tadi yang seperti udah yang lo sampaikan itu inherent di budaya kita, jadi lebih effortless sebenarnya kalau mau mengembangkan itu gitu loh. Gue melihatnya seperti itu tadi. Itu maksud gue, jadi wellness gitu, aroma kita tuh our tea. Member gue kalau lo mau kita bikin podcast di member gue satu lagi itu tehnya tuh oh my god, different type of tea gitu ya, itu aromanya luar biasa. Nah itu loh hal-hal kayak gitu loh bikin dan perlu ada, kalau sekarang itu posisinya gue karena udah 10 tahun lebih ya bergerak di bidang ini, dan pendekatan gue dulu tuh educate langsung ke business owner-nya. Ternyata at the end of the day mereka sendiri nyari partner yang bisa bantuin ngurusin legalitas, perizinan, administrasi, dan branding itu nggak ketemu yang cocok dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang ini gue lagi berpikir justru butuh agency planner-nya nih, apa? Maksudnya? Entrepreneur di bidang keperantaraannya. Jadi dia itu bisnisnya sebagai agency gitu. Nah kalau orang bilang UMKM itu kan syaratnya kalau di regulasi yang gue jelasin tadi, perusahaannya milik individu, sama omsetnya sama modalnya di bawah kriteria tadi gitu. Nah sebenarnya UMKM itu bisa bergerak di bidang pertanian, bisa bergerak di bidang industri, manufaktur, produksi, bisa bergerak di bidang perdagangan, jual beli, warung, retail dan lain-lain, bisa juga bergerak di bidang jasa. Salah satu bidang bisnis jasa itu kan agency. Lu nyari talent, terus talent kalau di luar negeri model mana yang nggak pakai agency? Kok di negara maju, aktor aktris mana yang nggak ikut agency? Nggak ada men. Karena yang hustling, nyari informasi, audisi, film apa yang mau keluar atau fashion week designer apa itu tuh agency. Si desainernya males kurasi satu-satu modelnya atau aktornya, ngasih informasi kemana? Ke agency, ya kan? Agency yang nanti nyari yang cocok gitu. Nah gue tuh lagi berpikir Indonesia tuh butuh entrepreneur yang kayak gini sebenarnya. Jadi menjembatani ini gitu ya? Iya, karena yang ngurusin gimana memenuhi standar mutu ke Eropa, ini kan lu baca dokumennya aja pusing. Sorry Deo, kalau seperti itu ya di satu sisi ada usaha yang perannya sebagai agensi tadi, dan di sisi lain pemerintah pun sebetulnya perlu mengambil peran agensi itu nggak sih? Kalau ngomongin perlu ya perlu, tapi gue takut salah ngomong. Atau oke udah market driven aja udah kita gitu. Jadi maksud gue gini loh, di pengalaman test case gue ya. Gue bantuin seseorang nembus ketemu siapa gitu, atau dapetin dana talangan dari mana. Gue nggak minta apa-apa, ditawarin gue komisi 5%. Gitu. Di lain kesempatan, ada yang mau butuh dana talangan, mau nyewa tanah, uangnya supaya dapat harga segini harus bayar misalnya lusa gitu. Kalau misalnya lebih lama dari itu nanti landlordnya naikin harga sewanya ke saya. Gue dikasih lagi
Sometimes ya udah kalau saya talangin ini gimana, what's in it for me gitu. Gue cuma kasih pertanyaan terbuka gitu ya. Yang dia kasih itu tuh 20% untuk 1 tahun nyicil ke gue. Lu deposito di mana dapat 20%? Nah, ini gue test case kayak gitu-gitu, gue jadi investor kelas 3 Medan gitu. Gue udah melakukan nih sekarang gitu ya. Tapi caranya gue selalu memberi pertanyaan terbuka kayak gitu. Karena gue pengen tahu willingness to pay-nya, value-nya itu berapa sih dari lo gitu loh. Ternyata yang muncul tuh angka-angka kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ada business opportunity di sini gitu loh. Kalau dikelola gitu. Toh willingness to pay-nya asalkan berbasis komisi. Ya, bukan gue bayar lo rutin 10 juta per bulan gitu, enggak. Tapi per deal, success fee lah jatuhnya. Iya. Dan it's fair. It's fair enough. Nah, jadi butuh agency yang hustling, yang gaul, yang bisa bahasa Inggris, yang pinter branding, bikin narasi produk gitu. Sehingga teh yang dijual sekarang 150.000 per 100 gram ini bisa laku 2 juta di Jerman. Di New York. Gue teringat dulu di New York. Itu yang kita butuhin. Gue teringat itu. Dulu jadi deket tempat tinggal gue dulu di Brooklyn. Setiap kali gue mau masuk ke subway, stasiun subway-nya itu ada satu coffee shop kecil gitu. UMKM-nya lah. Iya. Kan. Dan gue sering beli kopi di situ. Sekali pas satu waktu gue masuk sana, terus si ownernya pas di situ itu karena gue sering sana kan jadi tahu lah gitu. Iya. Dia lagi membanggakan sama gue, ini kita baru dapat alat baru ini ini khusus hanya untuk satu jenis kopi. Ini kopi paling enak, ini premium banget dengan luar biasa. Lebay banget gitu. lah cara dia ini gitu ya. Dan tapi ini sangat mahal, super premium. 1 cup itu $50. Wih, 1 cup. 1 cup. Berapa kali tegok tuh? Berapa tuh? $50. Berarti kalau 10 tegok satu kali dok, satu tegok gitu $5. 75.000. Ya. Terus kita, oh kopi apa? Gitu dong. Kamu mungkin nggak tahu kopi ini namanya kopi luwak. Indonesia. Dari Indonesia, gue bilang, saya dari Indonesia. Terus dia yang terkaget-kaget gitu. Dan gue dikasih free juga sama dia. Tetapi my point sebetulnya seperti yang lo bilang gitu. Itu baru satu jenis. Baru satu. Belum vanilinya. Bahkan bukan satu jenis kategori, tapi satu jenis di antara satu varian exactly. Dari satu jenis komoditi. Iya. Bukan jenis kopi komoditinya. Kopi ini ada 3 jenis ya, kopi Liberica, Arabica, Robusta. Dari setiap jenis-jenis spesies ini ada lagi varian-varian di bawahnya. Gue tukang minum kayu aro Arabica. Ada Aceh Gayo, ada Papua ada Mandailing dan lain-lain. Nah, jadi Jambi yang gue suka. Nyobain soalnya. Nah, kopi luwak. Itu juga. Nah, jadi dan untuk menarasikan bangun semua itu bikin katalog yang cakep itu UKM-nya sendiri tuh nggak bisa. Mereka tuh artisnya, senimannya. Nah, jadi mesti partneran sama si agency ini pakai sistem success fee. Si UKM-nya perlu diedukasi bahwa kalau dia naikin harga 5, 6, 10 kali lipat, lu jangan ngamuk. Kan lu juga ntar untung. Dapat harga lebih baik gitu kan. Jangan dipikir, wah ambil untungnya luar biasa banget nih orang. Kadang-kadang suka seperti itu ya. Nah, jadi edukasi di bidang ini nih yang sedang sekarang mau gue fokuskan ke depan. Agar UKM itu kalau misalnya bermitra sama agensi itu pasang ekspektasi kayak gimana. Terus agensinya juga ketika mau kolaborasi sama UKM itu termnya yang etis, yang transparan itu seperti apa gitu. Karena gue ngerasa ini nih sumbatan pasar nih di sini nih. Bottleneck-nya di situ salah satunya. Menurut gue, karena kayak misalnya UKM lagi bikin produksi, lagi ngobrol sama petani kopinya atau tehnya gitu. Terus ada leads masuk ke WA dia atau email dia, entah dari mana, entah dari korporasi atau dari retailer Indonesia atau dari luar negeri, balesnya seminggu lagi. Lu kata peluang lewat apa kagak itu? Ya kan? Ini contoh
contoh sukses nih yang sekarang social enterprise yang udah berhasil juga dari mikro unyu-unyu dulu sekarang udah ekspor dan kolaborasi dengan brand global juga. Itu contohnya Du Anyam coba. Dia cerita sama gue, dari 100 hotel yang mereka email, itu yang balas cuma 2. Gitu. Itu di luar canvassing ya, datang satu-satu, ngomong ke resepsionis, nanya manajernya mana dan lain-lain gitu. Nah, kenapa mereka bisa? Du Anyam bisa. Karena mereka foundersnya 3 orang dan komplit. Ada orang komunitas, ada orang produk, ada orang marketing. Emang 3 founders ini tuh memiliki komposisi yang sangat saling melengkapi dan mereka sangat terdidik ya. Si Ayu founder utamanya itu lulusan Harvard ya kan. Nah jadi kognitifnya tuh emang bagus juga gitu. Sementara UKM lain, kebanyakan UKM itu di Indonesia itu kan 99% itu mikro sendiri yang berpikir. Bahkan kalau lu teropong lagi 98% tuh ultra mikro, omsetnya nggak ada 300 juta per tahun, Li. Nggak ada di bawah 300 juta per tahun. Dan juga kan nggak mendapatkan pendidikan, bukan pendidikan seperti itu, nggak dapet yang struktur berpikir kayak gitu tuh nggak dapet. Jadi nyari komposisi seperti yang dimiliki Du Anyam sejak berdiri, ini kan nggak bisa gitu loh. Circle mereka di dalam lingkungan mereka, pertemanan, keluarga, ini tuh kalau ada juga pasti mereka udah lakuin ya kan. Nggak ada gitu loh. Sehingga karena gue udah 10 tahun lebih nih ya, dan merasakan kegagalan gue sebagai edukator dengan cara mendampingi langsung mereka gitu. Sekarang gue lagi berpikir, I think we should start to empower agregatornya, konsolidatornya, agensinya, gitu loh. Kita groom ininya nih, pengusaha ininya nih, nanti biar mereka yang mengagregasi, menyerap komoditas-komoditas atau produk-produk dari banyak produsen ini, gitu loh. Nah, si produsen ini bisa tetap fokus menjadi produsen, gitu. Nggak perlu balesin email, ngirim email ke 100 hotel, kapan itu udah dia aja nih, ini aja yang ngerjain gitu loh. Karena modelnya kayak Du Anyam yang sukses atau Ladang 5 yang sukses itu couplepreneur, sarjana dua-duanya kayak Ladang 5 gitu. Ini nggak bisa di copy paste ke banyak konteks kehidupan usaha mikro kecil yang lain gitu. Dan tadi salah satu yang lo lihat kan adalah yang membedakan mereka yang berhasil untuk terus tumbuh tadi naik kelas tadi istilahnya itu kan adalah mereka punya tujuan yang lebih besar dari sekedar duitnya, dan tujuannya itu ada kaitannya sama orang lain atau pihak lain lah gitu ya. Kepedulian lah kalau bahasa lo berbasis ada kepedulian pada beyond diri dia gitu kan, hal tertentu. Nah, ada nggak hal lain yang lo temukan di antara mereka yang berhasil juga gitu ya, selain tadi tujuan yang lebih besar tadi itu kepedulian pada hal tertentu, yang membuat mereka jadi tadi punya kegigihan dan punya keinginan dan kegigihan, karena kan butuh dua-duanya tuh. Punya keinginan dan kegigihan. Apa yang lo temukan di antara mereka yang berhasil juga? Mungkin jadi pembelajaran juga buat yang lain. Ini disclaimer ya, karena gue sendiri itu lagi masih mencari. Gue tuh sampai baca buku filsafat soal motivasi kehidupan orang loh. Saking gue tuh pengen tahu ini, gue tuh harus menarasikan apa sih untuk memantik kepedulian atau sense of purpose itu tuh muncul di kepala dan batin banyak orang gitu loh. Nah akhirnya gue come out dari yang gue amati, ini sotoy gue, ini disclaimer ya. Dari gue mengingat-ingat obrolan sama mereka yang sampainya mau drive yang lebih tinggi itu apa aja gitu. Yang paling endurance, stamina untuk berjuang dan rela berpayah-payah dan menderita banget sih kalau dengar cerita Du Anyam tuh, proses mereka nembus hotel pertama apa segala, they are really fun, fearless female banget lah pokoknya. 3 perempuan ini ya foundersnya ini, itu tough banget dan mereka bisa berdamai sama penderitaan itu yang makanya gue bilang skill, punya jiwa yang bisa toleran terhadap penderitaan atau ketidaknyamanan ini nih kayaknya tuh penting gitu loh. Stamina mental ini gitu. Energi itu.
agar lu tuh bisa bertahan, bukan 1 tahun doang lu tahan, tapi bisa 3 tahun, karena di tahun 3,5 lu take off gitu loh. Tapi ada nggak, maksud gue gini, yang selain ada tujuan yang besar tadi itu, ada nggak hal apa yang membuat, yang menurut lo yang menurut lo membuat mereka punya si kegigihan seperti itu? Iya, jadi yang paling endurance itu yang purpose tadi, yang paling stamina paling banyak. Yang tengah-tengah ini, yang berani bercita-cita kaitannya sama anak. Saya pengen nyekolahin anak. Pengen masa tua nggak nyusahin anak. Ya kan? Aku nggak pengen aku nanti tua kayak bapakku dulu, yang sekarang harus aku transferin duit mulu setiap bulan. Nanti kalau aku tua, aku nggak mau kayak gitu lagi. Tapi tingkatnya, jadi betul-betul dalam tanda kutip agak obses sama hal itu gitu kah? Atau gimana? Kalau yang ini disclaimer lagi, ini berdasarkan pengamatan gue ya. Kalau yang drive-nya hanya berbasis itu, asalnya bisa nyekolahin anak segala, itu tuh strive to grow-nya tuh batas puasnya tuh lebih rendah. Gitu. Karena once uang itu udah cukup, emang udah nggak mau lagi gitu. Ngapain ngoyo sih, Bu? Ini wes aku udah tabungan tuh, anak-anak kuliah udah, ini yang nomor tua udah udah bisa mulai bantu adiknya nanti. Wes ngoyo apa lagi? Sedangkan yang awal tadi lu bilang, bahasa Pontianak tuh ngoyo apa lagi Pak Ade ini biasa ya Pak, selembe ya Pak, hidup nih santai ya. Ujung-ujungnya mati ya kita nih. Tinggal surga neraka aja kata dia gitu ya, kalau misalnya orang Kalimantan gitu. Ya. Yang awal tadi lu bilang, sedangkan yang awal tadi lu bilang adalah ya goalsnya ini gue udah bisa ganti ubin gitu, lebih rendah lagi gitu maksudnya gitu kan? Iya, yang tadi yang gitu. sebelumnya banget ya kan? Itu standarnya, yang penting rumah aku udah nggak bocor lagi misalnya gitu. Aku wes nggak mau tinggal di rumah yang bocor lagi. Begitu rumahnya udah nggak bocor ya udah deh santai. Gue kasih materi nih. Jadi tantangan gue nih yang bikin gue cemas tuh, kan ketika bisnis lu mau bertumbuh, materi yang diajarkan tuh kan memang makin kompleks ya kan. Jadi gue tuh udah berusaha banget mensimplifikasi konten. Lu lihat tulisan-tulisan di UKM-Indonesia.id, kita mendidik para penulis kita tuh biar nulis tuh seramah mungkin lah gitu ya. But sometimes memang ada sesuatu tuh emang kompleks dari sononya gitu loh. Itu yang bikin gue ribet gitu. Ngerti nggak lo? Jadi susahnya Jadi bisa dibilang goalsnya dia tuh bukan membangun usaha, goalsnya dia adalah memperbaiki rumah misalnya. Iya itu. Goalsnya dia bukan membangun usaha atau ada yang bahkan lebih rendah lagi, bebas dari utang. Nah, goalsnya dia adalah bebas dari utang atau goalsnya dia adalah agar anaknya bisa sekolah. Jadi karena fokusnya, jadi si usahanya adalah sebagai tools aja, tools untuk mencapai goals A. Gak salah, gitu. Ya nggak salah sekali lagi, betul. Cuma kita as a nation itu yang gue bilang butuh lebih banyak individu wirausaha yang seperti Ladang 5, Zona Snack, Doanyam, Waste for Change, whatever itu yang gue udah amati 10 tahun terakhir, they're like masih nggak puas-puas sampai sekarang gitu loh. Dan kalau ini gue observasi gue ya gitu dari apa yang lo sampaikan gitu. Gue juga bertanya, apa yang membuat mereka yang berhasil? Tadi kan lo bilang mereka punya tujuan lebih besar. Apa yang membuat mereka punya tujuan lebih besar? Karena mereka juga aware dengan kondisi sekitar mereka. Mereka juga ada sesuatu yang jadi mereka terpapar. Iya. Di antara berbagai macam hal dan di antara sekian macam hal kondisi berbeda-beda, mungkin ada satu atau dua yang buat mereka personally secara subjektif itu kena di hatinya. Sebagaimana lu tahu-tahu yang tadinya arahnya bukan ke UMKM, mau international finance, terpapar pada hal tertentu dan itu kena untuk lo sehingga lo menjadi punya tujuan yang lebih besar dari situ. Iya. Dan nggak capek-capek jadi. Dan itu jadi gitu. Kalau di salah satu episode podcast kita di Learning Living sama Stephanie Hermawan, gitu, dia bilang gue nonton tuh yang ini infinite gas, gitu kan. Iya apa bensin itu harus terus ada, gitu kan. Iya. Nah, infinite gas itu ya tadi itu punya alasan yang kuat gitu kan. Dan bisa jadi yang lain bukan yang lain, yang berhasil tadi itu
mereka adalah orang-orang yang pernah terpapar juga gitu sama hal-hal seperti itu. Misalnya terpapar sama petani singkong, Ya. kondisi itu, dan itu kena buat dia. Mungkin buat orang lain belum tentu kena, tapi buat dia kena. Ya itu. Atau lagi terpapar ngelihat kenapa kok kita makan makanan dari luar semua ya? Iya. Gitu. Itu. Sedangkan itu it's an exposure sama sebuah kondisi. Benar. Mungkin dengan memperbanyak orang-orang untuk memaparkan mereka sama berbagai macam kondisi masyarakat itu bisa menjadi salah satu pemantik juga. Kita nggak tahu kenanya di mana tapi tentunya gitu ya. That's why I'm doing lo kalau gue tuh baru-baru sekarang kan ngurusin akun pribadi gue. Konten pribadi. Dan bagus-bagus banget gue lihat ya. Thank you. Karena itu. Karena ada quote kan ya, gue lupa lagi dari siapa. Dunia ini itu bisa jadi berantakan bukan karena aksinya orang-orang jahat, tapi karena diamnya mereka-mereka yang baik. Ya. Nah itu quote itu tuh entah gue terpapar lagi somewhere, akhirnya terus gue lihat konten-konten di internet tuh isinya apa aja gitu kan ya, kok kayaknya nggak balance antara yang konten yang super menghibur dan receh banget gitu ya, tapi masalahnya kan untuk bisa jadi bangsa yang besar kan kita butuh konten yang nggak receh juga gitu loh, butuh yang ada isinya, ada ilmunya, ada thought provokingnya, karena bisa memantik kreativitas, curiosity. Kalau gue karena gue akademisi, kalau gue nge-review diri gue sendiri gitu ya, penggerak gue itu tuh curiosity sama dendam, sama rasa gemas sama sesuatu. Kayak misalnya pas gue terjadi di Norwegia itu, gue jadi dendam gitu, kayak kok negara gue yang kayak gini masuk di di empat itu ada gitu. anger di situ. Ada kemarahan di situ dan gue marah sama malu gue gitu. Setiap kali gue keluar negeri jadi kayak pride-nya tuh gue nggak sebisa itu gitu loh untuk bisa bangga jadi orang Indonesia gitu loh. Nggak tahu lu bangga nggak jadi orang Indonesia? Gue bersyukur tuh, tapi gue nggak bangga. Menarik. Nah, gue pernah nulis sebuah artikel tulisan yang karena kebanyakan orang juga biasanya cuma baca judulnya doang kan, nggak baca isinya. Iya. Wah itu sempat heboh dulu tuh berapa tahun lalu sebelum pandemi. Judulnya persis seperti itu. I'm not proud to be in Indonesian gitu. Sama persis ya berarti. Exactly. Dan asli. Dan menariknya juga waktu itu gue publish. Besoknya nggak sampai 24 jam. Iya. Itu ada bom di Tamrin. Jadi orang baca judulnya terus mengira itu ada hubungannya sama kejadian itu. Dan padahal nggak sama sekali nggak ada hubungan. Tapi udah rame dulu kan, rame banget. Dan sebetulnya yang gue sebutkan itu isinya exactly kata-kata lu tadi. Bahwa gue nggak bangga tapi gue bersyukur gitu. Tapi gue tuh pengen mati intinya itu bangga posisi gue berubah. Gue enggak. Gue pengen bisa berkesempatan sebelum gue mati ada rasa bangga itu. Kalau gue jadi kalau gue ini sekali lagi gue kita beda. Iya nggak apa-apa. Dan alasan gue begini, jadi orang Indonesia itu gue lahir di sini gitu ya. Jadi kasarnya I didn't do anything gitu, gitu kan. Ya setiap orang bisa pindah juga, tapi gue nggak mau. Tentunya gue nggak mau. Dan gue nggak melakukan apa-apa ya. Gue terlahir di sini dan udah gitu. Sedangkan buat gue bangga itu harusnya lebih kepada sesuatu yang lo emang punya peran aktif di situ, gitu. Benar. Lo achieve that, lo meraihnya gitu loh. Gitu. Kayak gue bangga berhasil masuk UI dulu gitu misalnya. Karena gue belajar banget gitu kan. Gitu. Nah sehingga sedangkan jadi orang Indonesia, gue nggak melakukan apa-apa gitu loh. Benar. Nah tapi gue sangat mensyukuri gitu. Gue luar biasa mensyukuri gitu. Kita
negara seperti ini dengan berbagai macam keluar biasaannya gitu kan. Orangnya sehingga asik-asik, ya ya kan? alamnya seperti ini dan seterusnya. Makanan enak dan lain-lain. So sangat mensyukur itu. Dan ada kalimat, ini kalimat quotationnya, kata-kata persis gue lupa, cuman intinya bangga itu bisa menjadi, walaupun nggak selalu, bisa menjadi bibit kesombongan. Itu gue setuju kalau itu. Walaupun nggak selalu kan ya, Yeah. tapi bisa Kan menjadi, bisa. Kan bisa bisa. menjadi. Yeah. Nah. Dan sekali lagi bangga it's a positive emotion, it's good, bukan hanya nggak apa-apa, it's good menurut gua. Ini pendapat pribadi dan pengalaman pribadi. Setelah gue jalanin, lebih enak mensyukuri daripada membanggakan sesuatu buat gue. Nggak masalah. Iya gitu kan. Masalah. Tapi I understand, dan bukan hanya I understand, gue bahkan mensupport gitu loh. Gue bahkan mensupport gitu. Sebagaimana bisa aja gue nggak suka kopi A gitu, tapi gue kepengen kopi A sukses gitu. Boleh dong gitu kan. Iya. Nah gue itu bukan pilihan gue, bukan pilihan utama gue. Ya, kita manusia pasti ada juga rasa seperti itu gitu ya. Cuman gue sedang belajar untuk mencoba mengkonversi ketika ada rasa bangga, gue mencoba mengkonversi rasa itu menjadi rasa syukur gitu, maksudnya gitu lah. Gitu. Bukan lo sampai seaktif itu ya memindahkan rasa bangga lo jadi syukur gitu. Kalau gue enggak, bangga ya bangga aja. Ini menarik. Tadi lo bilang dendam. Iya, dan malu dendam. Gitu kan. Iya, malu. Iya. Itu kan juga sebuah rasa. Ada orang yang dari rasa itu, rasa adalah emotion. Emotion is energy. Gitu. It's an energy in motion, as emotion. Dan energi itu hukumnya adalah tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Betul. Nah, termodinamika. Exactly. Nah, jadi hanya bisa berubah bentuk. Betul dari sekali. Positif ke negatif, negatif ke positif. Iya. Ada orang yang rasa dendam dan rasa malu didiamkan, ya jadinya ya udahlah itu rasa dendam dan rasa malu. Atau jadi malah males keluar outputnya, males keluar rumah karena ya gitu kan. Ya kan, outputnya kayak gitu. Atau diekspresikan, bukan dia ditindaklanjuti, tapi dengan cara yang negatif, marah-marah, destruktif, atau ngejelek-jelekin, lempar piring segala gitu ya. Kan? Ada orang yang memproses energi tersebut yang negatif kan, tapi diproses bisa menjadi sesuatu yang positif. Ya, gitu. Itu yang gue pengen lebih banyak Dan menurut Indonesia gue itu gitu. yang lo lakukan juga, lo memproses rasa malu dan rasa dendam tadi itu menjadi sesuatu yang mendorong lo to do something positif gitu loh. Iya. Alhamdulillah gue bisa mengubah itu kalau sesuai kata-kata lo, tapi gue berharap tuh kalau podcast ini didengerin banyak orang nanti itu banyak juga orang yang memproses rasa marahnya seperti itu gitu loh. Karena marah can be a very infinite gas. Marah tuh bisa jadi energi yang tahan lama. Marah itu adalah di antara berbagai macam emotion. Marah tuh energi besar sekali, gitu loh. Iya, jadi marah itu energi besar. Kayak misalnya adik gue ini contoh adik gue juga ya. Adik gue itu anaknya main bola, gitu. Nah, main bola mewakili sekolah. Nah, terus di sekolah guru sama orang tua yang lain terlalu mendorong agar menang. Kalau kalah tuh dimarah-marahin. Sampai akhirnya ada yang pulang itu tuh takut karena kabar yang dia bawa itu timnya kalah gitu. Nah, bagi adik gue itu tuh enggak banget, what's wrong with losing gitu kan. Dan entah kenapa adik gue tuh marah banget sampai sekarang bikin sekolah bola sendiri. Asli. Tuh, salah satu contoh cara lain mengkonversi rasa marah. Sekarang adik gue tuh bikin sekolah sepak bola anak sendiri. Karena value-nya nggak cocok gitu sama kebanyakan sekolah-sekolah lain yang mengejar prestasi fata morgana, piala-piala segala gitu loh. Sementara yang penting itu good attitude-nya, mental lo. Nah, satu lagi nih kalau gue pengen boleh sharing ya, karena gue tuh berpikir gini gitu, pengen tuh banyak orang tuh berpikir bahwa modal yang paling underrated kalau menurut gue ya, itu tuh otak.
Otak tuh modal yang paling underrated gitu. Jadi kalau misalnya ada orang, aduh saya mah otaknya udah karatan, nggak bisa lagi belajar apapun, nggak bisa. Nah gue tuh berharap tuh orang-orang yang melabel dirinya sendiri seperti itu tuh berubah. Enggak gitu, otak kita tuh fleksibel. Mulai dari terapi baca 3 artikel sehari, ganti podcast yang ditonton, jangan yang gosip-gosip mulu, ganti gitu. Lama-lama kan lemes sendiri ini, bisa nerima hal-hal yang lebih kompleks lagi gitu loh. Karena kepentingan gue sebagai edukator itu adalah agar semakin banyak UKM ataupun entrepreneur di Indonesia itu tuh willing untuk naik kelas. Dan naik kelas ini nggak mudah. Masalah yang dihadapi itu akan makin kompleks, sehingga ilmu yang harus dibekali juga emang kompleks gitu. Jadi kalau rasa toleransi terhadap kompleksitas itu tuh pendek. Patience. Indonesia akan jadi negara konsumen terus aja udah. Apa yang kita nggak konsumsi sekarang? Anak gue tuh pernah belok ikut gue belanja bulanan, belok jadi pengen beli sampo karena di kemasannya ada gambar Bobo Boy. Ya, makanan, teknologi, handphone, TV, semua udahlah ya, mobil udahlah, ya kan. Makanan udah kalah. Karakter anak, jagoan anak nggak ada juga. Gue tuh udah astagfirullahaladzim, gue tuh kalau kita nggak cemas sekarang 2045 tuh gue nggak kebayang. Mendingan cemas sekarang. Jadi and it's okay to be cemas sekarang tuh it's bukan it's not a bad thing, it's a good thing menurut gue juga. Balik lagi kayak lo, maksud gue cemas itu jangan dimaknai negatif terus gitu. Itu it's an emotion as well. Itu juga sebuah energi. Tapi kan balik lagi seperti yang lo bilang, ini semua energi itu bisa diubah, bisa di-convert gitu loh. Nah kalau gue tuh sekarang posisinya cemas, makanya gue jadi bergerak terus gitu loh. Gue ngajak lo, ajak gue podcast lu dong, kita ngobrol yuk gitu. Gue jadi bergerak terus karena pendorongnya juga rasa cemas ini gitu loh. Gitu. Kalau kita nggak melakukan something extraordinary sekarang, 2045 tuh emas apa cemas gitu. Kalau gue mendingan cemas sekarang, sehingga kita bergerak, kita melakukan perbaikan sekarang, sehingga 2045 nanti emas beneran. Jangan telat cemasnya. Bukan emas hanya karena jumlah tahunnya aja. Jangan telat cemasnya gitu loh, ngerti gak? Itu sih, jadi audiens ini nanti memaknainya bukannya Bu Dewi ini menyebar kecemasan, bukan seperti itu gitu loh. Tapi ini maknai kecemasan yang sehat gitu loh. Gitu loh. Itu bisa jadi, mudah-mudahan bisa ngasih purpose juga ke orang-orang. Dan dari kecemasan itu ketika diproses bisa berubah menjadi harapan. Dan harapan itu sesuatu yang positif juga, dan itu sama-sama bisa menghasilkan energi yang tadi panjang sekali. Dan menjalaninya juga tidak semelelahkan ketika bahan bakar itu marah terus gitu, kan? Ketika bahan bakar utama adalah marah, mungkin in the short term, dalam jangka pendek itu memang yang dibutuhkan, tapi it's a long game gitu kan. Ketika dalam jangka panjang yang bahan bakar itu marah terus, itu melelahkan sekali perjalanan. Tetap akan dijalanin karena marah gitu kan, tetapi at the same time capeknya jadi lebih. Sedangkan ketika itu lebih adanya visi, ada harapan yang dikejar gitu kan, of course ada naik turun, ada frustasi tetap ada, tapi yang bahan bakar utamanya ini kalau hope, gitu. nyambut lo ya, misalnya gue cemas di sekarang, Indonesia bakal jadi target konsumen begitu banyak produk atau perusahaan asing gitu ya, tapi gue punya harapan. Kalau kita cemas sekarang, mudah-mudahan 10-20 tahun lagi ada perbaikan, dan Dewi Meisari yang per detik ini cuma bersyukur jadi orang Indonesia,
gue masih punya harapan suatu saat nanti ketika gue mati dalam keadaan bukan hanya bersyukur tapi juga bangga jadi orang Indonesia because we have done something really really cool, keren banget gitu loh. Nah, jadi peluangnya tadi udah gue sebutin, kita yang underrated itu ya makanan, wellness, terapi, obat-obatnya orang stres lah. Intinya nanti perusahaan tuh negara-negara maju sibuk di teknologi, ruthless, nggak punya akar pikiran, mereka nggak punya agama kebanyakan kan. Jadi gue nyebutnya tuh tak berakar. Jadi akan chaos pikirannya, akan butuh wellness pikiran. Itu kita masuk di situ, kita jadi juara di situ. Lo mau berobat, lo mau healing, misalnya kayak Indonesia lo. Gitu. Dan memang angkanya menunjukkan terus meningkat. Ini menurut gue peluang yang harus ditangkap. Gitu. Jadi teman-teman, yuk cemas sekarang yuk. Gitu. Dalam arti yang positif nih, kita ngajak cemas ini bukan dalam arti yang negatif, dan memang ada nggak nyaman, namanya juga cemas. Tapi nggak nyaman itu sesuatu yang lu nggak punya pilihan, lu akan melalui masa-masa nggak nyaman dalam hidup. Mendingan nggak nyamannya mengarah pada sesuatu yang positif, yang bermanfaat buat kita dan tentu orang-orang sekitar kita juga gitu kan. Yuk cemas yuk, lu cari kecemasan lo dengan cara memaparkan diri lo pada berbagai macam kondisi di masyarakat, mungkin bisa menemukan sesuatu yang membuat lo cemas, yang bisa menjadi dorongan tadi, drive, jadi tujuan itu tadi gitu. Kalau gue boleh nambahin dikit, yuk maknai kecemasan dan tekanan sebagai proses kita menebalkan kekuatan untuk tumbuh jadi intan yang kuat, yang tahan banting. Itu ya, intan kan lahir dari banyak tekanan di bumi kan. Jadi kalau gue sekarang tuh kalau gue lagi stres pas segala gitu, I'm stress. Tapi dalam kestresan gue itu gue ada kayak consciousness, oke, ini proses gue menderita ini adalah proses gue untuk naik kelas karena dikasih tekanan yang lebih susah dari sebelumnya. Dan pemaknaan seperti itu membuat gue tuh menghadapi stres sama menghadapi kecemasan tuh ibarat kata ini kecemasan gue nih. Jadi kayaknya dia tuh jadi bola yang kadang-kadang mengacau-ngacaukan batin gue gitu, tapi gue kayak gue gini, tenang, santuy itu. Jadi like a friend gitu loh. Jadi itu sih kalau bisa kita maknai kayak gitu. Jadi nggak semua anxiety is not always bad. Seperti yang gue bilang, gue setuju banget. Itu sih. Selama kita kelola dengan baik gitu kan. Selama itu kan nggak berlebihan dan kita biarkan juga. So thank you for sharing Dew, dan bukannya sharing pemikiran lo juga tapi sharing energi lo yang luar biasa. Emang energi gue gimana? Gue yakin bukan cuma gue doang yang nonton, dan kayak Mas Kiran juga ikut merasakan ya kan, tuh sampai ngangguk tapi nggak bisa tapi dia ngangguk merasakan juga. Thank you so much. Dan ini juga sangat membuka wawasan gue juga gitu. Dan gue yakin membuka banyak orang lain, dan mungkin mudah-mudahan juga yang bahkan belum terpikir untuk memulai usaha juga mulai ada pemikiran, dan meskipun lu merasa belum siap, nggak ada yang emang siap dari 100% kok dengan dijalani sambil belajar gitu kan. Dan bisa mengkonsumsi juga konten-konten edukasi dari Dewi yang luar biasa juga. Udah 7 juta lebih ya pembaca uniknya ya. Bukan hanya sekedar pembaca uniknya gitu kan. So kemana Dew kalau yang mau reach out ke lo, atau mengkontak lo itu terus membaca konten-konten lo itu di mana? Gue berharap para pendengar hari ini kalau mau langsung action, pertama ubah konten yang kita konsumsi, ya kan? Jadi mulai dari apa yang lo baca, apa akun-akun digital yang lo ikutin gitu kan ya. Kalian bisa temukan kita di website ukmindonesia.id, ada di WhatsApp channel juga ukmindonesia.id. Kita ada di WhatsApp channel, followersnya di situ udah lumayan juga 1,7 kalau nggak salah. Bisa di Instagram UKM Indonesia ID, di TikTok kita juga ada. Terus aku sendiri itu Dewi Mesari, dan jangan lupa follow akun-akun pebisnis yang kamu idolakan. Jadi mulai dari yang tadinya tuh bingung siapa idola kamu,
pebisnis idola kamu. Misalnya sekarang masih bingung siapa, berarti lu harus nyari, lu harus punya idola, men. Lu ikutin dia tuh ngapain sehari-hari, itu tuh itu juga ya. membantu. Kalau gue kan kayak belum sebutin nggak siapa yang gue sebut. Contoh kan gue misalnya gue itu follow Veronica Kolondam yang mendirikan YCAP Foundation, terus Helianti Hilman yang mendirikan Jafara Indonesia, terus gue juga doanya udah pasti, Sano Bijaksana, Sano Waste for Change, itu gue juga follow orang gila satu itu gitu ya. Jadi biar konten-konten yang lewat di feed kita tuh juga energizing gitu, ngasih kita self assurance gitu sih. Itu aja, saya berharap lebih banyak orang gila di Indonesia yang mencintai masalah, bisa memaknai bisa menggoreng kecemasannya jadi snack yang enak. Dan Li, lu bikin aja bisnis wellness ntar, Li. Ini peluang, Li. Biar orang-orang kaya, Li, ntar berobat sama lu. Berobat batin, berobat pikiran sama lu. Nah, nanti UKM gue ngasup ini, lu butuh apa? Minyak atsiri, minyak apa. Gue nanti gue supply nih UKM gue. Ini biasanya kalau lo tahu acara-acara berita, abis selesai beritanya udah habis kan ada tuh running text tuh, terus mereka kayak ngobrol, tapi mereka nggak bisa dengar. Ini mereka bisa dengar. Ini bisa dengar. Gue emang merencanakan seperti ini. Lu bikin kayak gitu, nanti lu pas terapi lo makannya apa? Oh tempenya dari KM kita. Ininya, oh minumnya tehnya, oh tehnya harus teh dari yang digulung dari pucuk teh. Ada gue ada juga. Tehnya tuh bergulung gitu karena emang diambil dari pucuknya doang gitu. Nah itu harus digoreng ini, Li. Lu buat aja, Li, kita salaman ya. Kita goreng, kita kukus. Teman-teman, thank you so much sudah nyimak di sini. Thank you juga sekali lagi, Del. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, bro. Thank you juga.